Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas dua dari beberapa ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu yang pertama ada As-Suhrawardi, kemudian yang kedua yaitu Ibnu Al-Adim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan beberapa ilmuwan muslim Daulah Ayyubiyah selanjutnya. Ilmuwan muslim Daulah Ayyubiyah yang ketiga yaitu namanya Al-Bushiri. Nama lengkapnya adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sonhaji Al-Bushiri. Beliau lahir di Maroko pada tahun 1212 Masehi. Al-Bushiri ini adalah seorang sufi besar, pengikut dari Thariqat Saziliyah dan menjadi salah satu murid Sultanul Aulia Syekh Abul Hasan Asyazili rahimahullah. Ia juga berguru kepada beberapa ulama tasawuf seperti Abu Hayyan, Abu Fat bin Ya'mari, dan Al-Is bin Jamaah Al-Kanani Al-Hamawi. Sejak masa kanak-kanak dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran untuk memperdalam ilmu agama dan kesusastraan Arab. Al-Bushiri ini dikenal sebagai orang yang waro'. Waro' itu adalah orang yang takut dengan dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintahan di kerajaan Mesir. Tetapi ketika beliau melihat perilaku pegawai kerajaan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka membuatnya menolak untuk ditawari sebagai pegawai pemerintahan di kerajaan Mesir. Pada bidang ilmu fikih, Al-Bushiri ini adalah menganut madhab Syafi'i, yaitu madhab sebagian besar atau mayoritas penduduk Mesir. Al-Bushiri ini lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu Qasidah Burdah yang diciptakannya pada abad ke-7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah SAW. Puisi pujian Al-Bushiri kepada Nabi Muhammad SAW tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi Muhammad, tetapi mengungkap pula keutamaan Nabi Muhammad SAW, yaitu penerima mukjizat Al-Quran. Qasidah Burdah terdiri dari 160 bait, ditulis dengan gaya bahasa yang menarik, lembut, dan elegan. Karya ini berisi panduan ringkas mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW, cinta kasih, pengendalian hawa nafsu, doa, pujian terhadap Al-Quran, Isra Mi'raj, jihad, dan tawasul. Qasidah Burdah adalah salah satu karya paling populer dalam khazanah sastra Islam yang isinya yaitu tentang sajak-sajak pujian kepada Nabi Muhammad SAW, pesan moral, nilai-nilai spiritual, dan juga semangat perjuangan. Al-Bushiri tidak hanya terkenal dengan karya burdahnya saja, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam, dan juga ahli tasawuf.
Selanjutnya yaitu ada Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau bernama lengkap Muwaffaq ad-Din Muhammad Abdul Latif Ibnu Yusuf Al-Baghdadi. Lahir di Baghdad pada tahun 1162 Masehi. Beliau ini merupakan seorang ulama berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama di Al-Azhar yang lainnya. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Selanjutnya yaitu Abu Abdullah Al-Qudai. Beliau bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Salamah Ibnu Ja'far Al-Qudai. Beliau ini adalah seorang yang ahli dalam bidang fikih, hadis, dan juga sejarah. Beberapa karya dari Abu Abdullah Al-Qudai yaitu yang pertama, Asy-Syihab. Karya ini membahas tentang ilmu perbintangan atau ilmu falak. 2. Sanadus Shihah. Karya ini membahas perawi hadis sahih dan ciri-ciri dari perawi hadis sahih. Ketiga, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Karya ini membahas tentang budi pekerti dari Imam Syafi'i. Kemudian keempat, Anba Al-Anbiya. Karya ini berisi tentang kisah atau tarikh para nabi. Kelima, Uyun Al-Ma'arif, yaitu tentang mata air ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, Al-Mukhtar fi Zikir Al-Khutat wal Ashar, buku tentang sejarah Mesir. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada penjelasan dari saya tadi yang kurang jelas, bisa ditanyakan nanti ketika proses tatap muka di madrasah. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi robbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.